Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom saudara, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasi. Kita bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kita. Dan kita akan masuk dalam Yesaya pasal 17 kalau tidak salah ya saudara ya. Sebelum kita mulai, kita baca, kita tundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami boleh melewatinya dan saat ini kami mau kembali melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat-Mu, rema-Mu, Roh Kudus tolong kami. Sehingga ayat-ayat yang kami baca bukan lewat begitu saja tapi kami memahaminya dan mengerti lebih dalam lagi. Tolong kami, jangan satupun kami yang Kau lalui. Kami siap diberkati. Haleluya. Bapak Ibu sama-sama kita siapkan Alkitab kita ya. Yesaya pasal yang ke-17. Memuliakan
Ya, Yesaya pasal yang ke-17. Sama-sama kita baca Bapak Ibu ya. Yesaya 17. Ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim. Ucapan ilahi terhadap Damsyik. Sesungguhnya Damsyik tidak akan tetap sebagai kota, nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan. Kampung-kampungnya akan ditinggalkan selama-lamanya dan menjadi tempat bagi kawanan-kawanan ternak yang berbaring dengan tidak diganggu oleh siapapun. Kubu-kubu akan hilang dari Efraim dan kuasa kerajaan akan lenyap dari Damsyik. Juga sisa-sisa Aram semuanya akan lenyap sama seperti kemuliaan orang Israel. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu itu kemuliaan Yakub akan berkurang dan kemakmurannya akan surut. Keadaannya seperti gandum yang digenggam orang untuk dituai, dan tangannya memetik bulir-bulir, atau seperti bulir-bulir yang dipungut orang di lembah orang Refaim. Daripadanya akan tertinggal sisa untuk pemetikan susulan seperti pada waktu orang menjolok buah zaitun, tertinggal 1-2 di sebelah pucuknya dan beberapa di dahan-dahannya. Demikian firman Tuhan Allah Israel. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada Dia yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepada Yang Maha Kudus Allah Israel. Ia tidak akan memandang kepada mesbah-mesbah buatan tangannya sendiri dan tidak akan melihat kepada yang dikerjakan oleh tangannya, yakni tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan. Pada waktu itu kota-kotamu akan ditinggalkan seperti kota-kota orang Hewi dan orang Amori yang mereka tinggalkan karena orang Israel, sehingga menjadi sunyi sepi, sebab engkau telah melupakan Allah yang menyelamatkan engkau dan tidak mengingat gunung batu kekuatanmu. Sebab itu sekalipun engkau membuat taman yang permai dan menamainya dengan cangkokan luar negeri, sekalipun pada hari menanamnya engkau membuatnya tumbuh subur, dan pada pagi mencangkokannya engkau membuatnya berbunga, namun panen akan segera lenyap pada hari kesakitan dan hari penderitaan yang sangat payah. Ucapan ilahi terhadap Asyur. Wahai, ributnya banyak bangsa-bangsa. Mereka ribut seperti ombak laut menderu. Gaduhnya suku-suku bangsa, mereka gaduh seperti gaduhnya air yang hebat. Suku-suku bangsa gaduh seperti gaduhnya air yang besar. Tapi Tuhan menghardiknya mereka sehingga mereka lari jauh-jauh, terburu-buru, seperti sekam di tempat penumpukan dihembus angin, dan seperti dedak ditiup puting beliung. Menjelang waktu senja sesungguhnya ada kedahsyatan. Sebelum hari pagi mereka sudah tidak ada lagi. Itulah bagian orang-orang yang merampoki kita. Itulah yang ditentukan bagi orang-orang yang merampasi kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kita sudah membaca tadi dari Yesaya pasal yang ke-17, saudara ya. Apa yang kita bisa dapatkan? Apa yang saya dapatkan yang saya bisa bagikan kepada saudara? Ya, coba kalau saudara mendapatkan sesuatu, saudara bisa share itu di kolom deskripsi, sehingga tentu kalau saudara dapat dari Tuhan, dari Yesaya 17, yang berbeda dengan saya, pasti akan memperkaya saya. Ya. Jangan jadi orang yang pasif gitu, saudara. Ya. Belajarlah memberkati. Nah, kalau kita baca tadi adalah ucapan ilahi terhadap Damsyik dan Efraim, ya, ucapan ilahi juga terhadap Asyur. Kita tahu Damsyik ini bicara mengenai Syria, ya. Sedangkan Efraim itu bicara mengenai Israel. Ya, sudah saya berkali-kali berkata bahwa Efraim adalah salah satu suku Israel yang berbatasan dekat dengan Yehuda dan Benjamin. Sehingga ketika akhirnya kerajaan Israel itu terpisah, ya orang-orang Yehuda dan orang-orang Benjamin ya menganggap Israel itu Efraim. Karena ya tadi ya, yang paling berbatasan dengan mereka adalah suku Efraim. Ya. Sehingga ya Efraim menjadi simbol dari Israel secara keseluruhan. Yang dikatakan tadi adalah Tuhan menubuatkan lewat Yesaya yang disebut Damsyik, juga yang disebut oleh Tuhan sebagai Efraim tadi, akan menjadi timbunan reruntuhan. Ya. Akan ditinggalkan kampung-kampungnya selama-lamanya. Ya. Dan nggak akan ada lagi kuasa kerajaan dan kubu-kubu yang pasti akan hilang dari Efraim semuanya. Dan ini terbukti. Bukan saja hari ini, tapi di zaman perjanjian baru juga kedahsyatan dari Israel itu sudah lenyap. Yang tertinggal dari Israel yang memisahkan diri dengan Yehuda itu adalah tinggal Samaria. Yang kalau boleh dibilang ya tinggal menjadi sebuah titik geografis yang kecil sekali.
yang dimana orang Samaria masih merasa dirinya adalah orang Israel. Sedangkan yang lainnya, wilayah-wilayah suku lainnya, yang ketika Daud dulu ketika dulu Yosua masuk dan juga Daud dan Salomo berkuasa, itu kan luas sekali Israel. Itu semuanya sudah di luar wilayah yang dikuasai oleh orang Yehuda atau bangsa Yahudi. Ya, identitas dari kerajaan Israel itu yang besar itu hilang lenyap. Semua terjadi karena mereka tidak menganggap Tuhan. Saya tidak berkata kalau saudara tidak menganggap Tuhan itu semua hartamu akan lenyap. Saya tidak berkata kalau kau tidak menganggap Tuhan, tidak lagi mau memandang Tuhan, ya, tidak mau lagi ingat pada Tuhan, maka semua yang kau miliki akan lenyap. Saya nggak bilang begitu. Yang saya bilang bahwa kalau kau melupakan Tuhan, ya di mata Tuhan, kau akan sirna. Mungkin saja hari ini kau masih punya harta, tapi Tuhan tidak lagi memandang dirimu, karena kau tidak mau berbalik kepadanya. Sehingga apa yang kau miliki hari ini, ya cuman kau rasakan di bumi ini. Beberapa saudara kalau saya ngomong begini mungkin, ya emang kita hidup di bumi. Pak, Bu, kita belum masuk dalam kehidupan kekal. Hidup di bumi ini cuma 70 tahun, 80 tahun. Seenak-enaknya hidupmu. Tinggal di istana, dilayani oleh 1000 dayang sekalipun. Dengan makanan yang mewah-mewah bisa kau santap. Dengan segala alat transportasi terbaik, termahal kau miliki. Hanya kau bisa rasakan 70-80 tahun. Itu pun di usia-usia menjelang kematian, kau tidak akan lagi bisa menikmati. Karena sudah tidak lagi bisa makan. Makan enak gitu. Saya sih masih bisa makan enak, saudara. Tapi saya memilih untuk tidak makan enak seperti dulu lagi. Kayak makanan-makanan, kalau hari ini misalnya sudah makan daging gitu ya, saya mungkin 3-4 hari akan menghindari daging. Kalau hari ini saya sudah makan daging kambing, saya mungkin sebulan tidak akan makan daging kambing lagi. Kalau saya sudah misalnya maafkan saya, babi gitu ya, mungkin beberapa waktu ke depan dengan durasi yang cukup lama, saya tidak akan makan daging babi lagi. Kalau hari ini saya bisa makan di restoran enak, mungkin sisa sebulan ke depan saya tidak akan makan di restoran enak. Bukan masalah tidak mampu atau tidak punya uang atau apa, tapi udah kesadaran aja gitu. Ya, makan enak itu cuma beberapa detik di bibir, di lidah, tapi ya bisa mengakibatkan hal-hal yang buruk untuk kesehatan. Jadi yang saya mau katakan, hidup menikmati keindahan dunia itu nggak lama. Kayak hari-hari ini, coba Bapak Ibu kalau jalan di Pondok Indah, di Permata Hijau, di Pantai Indah Kapuk, di wilayah-wilayah yang memang orang-orang kaya tinggal, ya, mereka punya mobil mewah banyak, belum tentu dipakai juga. Kayak hari ini orang punya supercar, ya Lamborghini, Ferrari, Bugatti, apalah itu merek-mereknya. Mereka mungkin punya 2, 3, 4, bahkan mungkin belasan di garasi mereka, tapi mereka nggak bisa pakai. Paling kalau make, maafkan saya, cuma ke mall doang untuk gaya aja. Mau dipakai kemana? Mau ngebut seberapa? Mobil-mobil supercar itu kan bisa dibawa ngebut 300 km per jam, 200 km per jam itu dengan mudah. Akselerasinya dalam beberapa detik itu bisa 100 km lebih, 180 km per jam bisa. Tapi mau dipakai di mana di Indonesia ini? Di jalan tol. Jalan tol apa di Indonesia ini yang kosong? Terutama yang ada di Pulau Jawa. Di rumah saya, jalan tol Jakarta Merak itu dekat. Jalan tol Jor di belakang dekat. Sesepi-sepinya jalan tol itu, saya nggak mungkin bisa bawa kendaraan
100, misalnya 120, 130 km per jam, belum tentu. Saya bawa mobil sendiri ya, itu paling cepet pernah saya sampai 160 atau 180 km per jam dulu ya, ketika belum mikir panjang. Dulu ketika saya masih pelayanannya Jakarta Bandung naik mobil sendiri, itu kalau sudah pulang malam dari Bandung sekitar jam 9, jam 10 malam gitu ya, habis pelayanan, itu kan travel rata-rata sudah keluar ya. Jadi jalan apa namanya, jalan tol Cipularang itu sudah sepi ya, relatif sepi, apalagi kalau kita misalnya pulangnya minggu malam gitu. Minggu malam tuh arah dari Bandung Jakarta itu udah relatif sepi, kecuali berangkatnya pulangnya minggu sore gitu. Tapi kalau minggu malam di atas jam 11 itu sudah sepi. Dan bawa mobil dengan kecepatan seperti itu tuh enak. Wang wang wang. Terakhir saya, karena itu dulu saya masih punya mobil sedan soalnya ya, jadi lebih enak kan kalau ngebut gitu ya. Yang terakhir saya pakai Avanza saya itu waktu pertama kali nyobain jalan tol lintas Jawa sampai ke Kertosono, Jakarta Kertosono ya, itu full tol, nggak pernah keluar. Kemudian dari Kertosono baru kita menuju ke Malang itu lewat jalan arteri biasa ya. Di jalan tol itu ya, mobil Avanza saya bisa geber 120, 130 karena saat itu sepi. Cuma hari ini saya tanya sama teman-teman yang masih sering pakai jalan tol lintas Jawa itu sudah rame. Jadi andai kata bisa pun itu sulit sekali bisa konsisten. Dulu saya 120 tuh konsisten. Makanya bayangin ya, naik Avanza, Avanza saya itu dari Jakarta sampai Malang, itu dari Jakarta tepatnya karena kami berhenti dulu di Cikampek ya, nunggu temen gitu ya. Dari Cikampek itu jam 10 apa setengah 11 gitu. Ya, jam 10 lah ya. Tapi lebih kayaknya setengah 11-an gitu. Kita baru jalan sampai di Malang loh ya. Bukan di keluar Kertosono, sampai di Malang itu masih jam 7 pagi. So itu saya rekor Bapak Ibu. Naik Avanza itu dari Cikampek, saya lupa di rest area kilometer berapa, tapi Cikampek awal lah ya, belum sampai ke jauh ya, baru masuk ke Cikampek itu. Terus kita berhenti di situ. Itu berarti dari Cikampek ke Malang itu durasi perjalanan darat saya naik Avanza itu nonstop ya. Cuma berhenti untuk ngisi bensin dan juga buang air kecil ya. Tapi tidak berhenti untuk tidur dan lain sebagainya, nonstop. Itu berarti kan cuma sekitar 9 jam. 9 jam naik mobil. Gitu. Tapi hari ini kayaknya nggak bisa tuh. Ya, karena zaman itu baru dibuka ya. Jadi masih sepi sekali ya. Jalan tolnya masih sepi, rest areanya juga masih yang darurat-darurat yang dibuat ala kadarnya, yang penting ada rest area, ada toiletnya juga toilet bukan yang proper, toilet yang mobile begitu. Dan beberapa bahkan warung-warungnya masih pakai tenda kawinan begitu ya, dibuat darurat, yang penting ada buat rest area, karena itu mau diuji coba buat saya sebelumnya buat Lebaran. Nah, kami pergi setelah Lebaran. Jadi yang saya mau katakan Bapak Ibu, bahwa punya harta kayak apapun juga sekarang ini dinikmati juga nggak bisa. Jadi yang saya mau katakan bahwa meskipun kita punya segala-galanya, faktanya nggak bisa dinikmati dengan maksimal. Dan kalau kita nggak percaya, kita dilupakan Tuhan. Kalau dilupakan Tuhan, artinya kita nggak akan sampai dalam keselamatan. Dan dalam keselamatan itu bicara mengenai kekekalan. Pernah nggak berpikir kita sampai ke sana? Menikmati apapun dengan kekayaan kita, paling cuma 70-80 tahun itu rata-rata umur manusia, kata Mazmur Musa. Mungkin bisa lebih juga. Tapi kita tahu kan, kalau kita sudah umur 80-90 tahun, nggak mungkin naik Ferrari, naik Bugatti, dan nggak mungkin ngebut juga. Nggak mungkin juga kita bisa keliling ke luar negeri, ya perjalanan jauh, karena sudah bengek juga. Udah pakai insulin kemana-mana ya.
Karena kalau udah umur segitu kan ya udah encok kemana-mana, nggak bisa lagi menikmati, makan juga nggak bisa. Saya sekarang nggak punya, puji Tuhan belum, nggak ada sakit-sakitan apapun ya, nggak punya sakit penyakit apapun. Tapi makan aja kan nggak bisa semuanya, karena udah punya kesadaran, udah hampir gocap, hampir 50 tahun ya. Ya makan cuma yang nikmat sedikit aja gitu ya. Nah, kalau udah makan itu ya udah gitu. Kadang-kadang makan cuma 2 kali, sekali. Kadang-kadang bahkan kalau diniatin puasa, kita puasa nggak makan juga is okay sekarang ini. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita ini dilupakan Tuhan. Karena kalau sudah dilupakan Tuhan kayak tadi kepada Damsyik, Efraim dan juga kepada Asyur, ya kita akan benar-benar habis lah. Ya. Kehebatan kita ya gone with the wind, akan hilang begitu saja. Maka jadi sia-sia. Iya kalau misalnya pas kita mati dengan kekayaan yang kita gapai, kita kejar gitu mati-matian, mungkin kau berpikir begitu, ya nggak apa-apa lah, ya kan gue kerja buat anak cucu gitu. Iya kalau misalnya ketika kita mati, ya kita mati pasti kalau nggak bertobat dengan sungguh, hidupnya kedagingan ya nggak mungkin selamat kan saudara ya. Jadi udah kita di dalam kekekalan kita masuk neraka, harta kita yang kita pikir kita bisa wariskan kepada anak cucu ternyata juga nggak sampai ke 7 keturunan. Ya, kalau didapatkan dari sesuatu yang nggak baik, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Anak-anak kita mungkin bisa rebutan harta warisan, ya, sehingga akhirnya mereka tidak berkomunikasi satu dengan lainnya. Cucu-cucu kita juga akhirnya nggak saling kenal. Apakah itu yang kita inginkan atau kita bayangkan dari suku bangsa kita? Saya selalu bilang begini, saya ini nanti kalau Tuhan belum datang-datang dan misalnya 100 tahun ke depan, Seno ini sudah menjadi sebuah suku mestinya. Karena tentu anak saya yang 2 sekarang sudah menikah, punya anak lagi, mungkin punya cucu, punya cicit gitu ya. Saya yang tadinya sendiri mungkin nanti 100 tahun ke depan yang punya darah saya itu udah mungkin sekitar puluhan atau mungkin ratusan, memungkinkan saja kalau mereka masih produktif atau perkawinan itu punya banyak anak, punya banyak rezeki masih ada di zaman ke depan ya. Sudah menjadi suku Seno gitu ya. Nah, apakah nanti suku Seno itu saya bisa lihat dari surga nanti itu bahagia? Belum tentu. Kalau saya menjadi orang yang tidak menabur yang baik, sebab apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi ini yang harus dipikirkan oleh semua kita. Kalau kita nanti akhirnya mengandalkan Tuhan, hidup bergantung pada Tuhan dan dapat berkatnya kaya, ya puji Tuhan. Ya. Tapi bukan gara-gara itu kita mengejar dan akhirnya kita lupakan Tuhan. Efraim, Damsyik, Asyur, itu kan karena kekuasaan, karena syahwat kekuasaan, karena nafsu. Israel atau Efraim itu kan karena mereka tidak mau tunduk pada perintah Tuhan atau nubuatan Tuhan bahwa raja itu harus dari garis keturunan Daud. Mereka berontak, mereka membuat raja sendiri. Raja yang jelas gak punya darah Daud. Sehingga akhirnya ya mereka semakin jauh dari Tuhan. Karena ada dalam naungan kekuasaan raja yang tidak diberkahi Tuhan. Maka hati-hati dengan siapa yang memimpin saudara. Seperti minyak di kepala Harun yang ke janggut jubahnya turun. Saya sih berdoa agar Indonesia ke depan tidak dipimpin oleh orang-orang yang misalnya jauh dari Tuhan. Atau hidup masa lalunya berdosa dan tidak disadari. Atau punya karakter yang tidak baik. Sebab orang-orang seperti itu kalau jadi pemimpin kita pasti akan berpengaruh pada kita. Saya yakin Presiden Jokowi sekarang ini meskipun dia bukan anak Tuhan ya, tapi karakter-karakter baik yang dia berikan itu, yang dia tunjukkan itu transfer ke kita juga sampai ke lapisan yang paling bawah. Ya, saya percaya itu. Spiritnya dia pasti transfer ke menteri-menterinya. Menteri-menteri yang punya spiritnya kayak Pak Jokowi pasti akan mentransfer pada eselon 1 dan seterusnya.
Sama gereja yang punya gembala yang punya hatinya baik, motivasinya benar, itu pasti akan transfer kepada jemaatnya. Sedikit banyak pasti akan transfer. Jadi kalau kau punya gembala ex koruptor, ex peleceh seksual, punya pendeta yang kawin cerai, punya pendeta yang kalau bisnisnya culas, cara bisnisnya itu lebih jahat daripada orang dunia. Meskipun di mimbar dia berkata baik, itu karakter yang disembunyikannya transfer kepada jemaatnya. Percaya sama saya. Dan maafkan saya dalam pengalaman pelayanan hampir 20 tahun, jemaat-jemaat Kristen yang seperti kerbau dicucuk hidungnya oleh gembalanya itu banyak sekali. Banyak sekali. Ya sedih aja gitu saya melihat fenomena ini. Secara tampilan baju, mereka pelayan Tuhan, melayani Tuhan di gereja, dan tertanam di gereja. Tapi ketika saya mengenal mereka, itu cuma baju atau seragam aja. Ketika seragamnya dicopot, karena tidak lagi dipakai, karena di rumah kan masuk pakai seragam. Mereka ganti pakai baju mereka sendiri, dan saya akhirnya melihat baju mereka sendiri, bajunya compang-camping ternyata. Ternyata pakai jas, pakai dasi, pakai baju yang rapi, itu cuma sandiwara doang. Sehari-hari mereka pakai kolor, pakai kaos kutang, pakai dasar bolong-bolong. Itu yang saya lihat. Ini analogi ya saudara, jangan kau pikir ini maksudnya saya ngomong benar gitu. Nggak, ini analogi bahwa kayaknya Kristen tapi sebenarnya bukan Kristen, bahkan nggak ngerti Kristen itu apa. Kayaknya beriman, tampilan luarnya memimpin doa, tapi sebenarnya tidak punya iman sama sekali. Nah, jangan sampai kita tertanam atau berada di naungan yang seperti ini. Bahaya saudara, sedikit banyak akan mempengaruhi saudara. Maka belajar Yesaya 17 ini, jadilah orang yang memuliakan Tuhan, jadilah orang yang memuliakan Tuhan di atas segala-galanya, menempatkan Tuhan yang tertinggi, yang terutama, dan kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Jangan akhirnya nanti kita tidak berpikir itu, tidak melakukan itu, dan apa yang kita gapai lenyap. Jangan sampai nanti orang tidak mengenal hasil yang kita kerjakan hanya gara-gara kita dihukum Tuhan atau dilupakan Tuhan. Semoga dipahami, semoga dimengerti, itulah yang saya dapatkan. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat malam hari ini, buat hari ini kami sudah menyelesaikan tadarusan Alkitab kami. Tolong kami, mampukan kami bukan cuma cakap jadi pendengar, tapi cakap jadi pelaku firman. Mampukan kami Roh Kudus, agar setiap kami yang memang tertanam dalam program tadarusan Alkitab bersama saya ini, menjadi orang-orang yang punya iman yang excellent, iman yang keren, iman yang tak bisa diambil oleh siapapun, dan akhirnya menyenangkan Tuhan. Ampuni salah dosa kami, Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Jangan lupa di like, di subscribe, di share link ini, supaya banyak orang yang ikut join baca Alkitab bersama saya dan kita semuanya. Terima kasih buat dukungan doa saudara buat program ini dan program The Warriors Digital Ministry. Terima kasih juga buat taburan persembahan saudara. Ya, saya percaya semua yang kita kerjakan tidak akan sia-sia. Sampai jumpa di lain kesempatan, di esok hari, di Tadarusan Alkitab malam esok. Tuhan Yesus memberkati semua. Haleluya.